Selamat bertemu kembali dalam materi kita mengenai sifat-sifat gereja. Dan kita sudah melihat sifat yang pertama waktu itu adalah sifat gereja yang satu. Dari 4 sifat itu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan waktu itu kita sudah sampai pada satu sifat yang pertama, yaitu gereja yang satu, dan teks yang kita lihat waktu itu adalah ini. Dan teman-teman sudah melihat makna dari teks ini. Semoga kalian tetap ingat dan mengerjakannya dengan sempurna saat itu. Dan yang kemudian kita akan melihat ada beberapa teks yang akan kita bahas untuk memperkuat bahwa sifat gereja itu adalah satu. Nah, ada sekitar ada beberapa teks lagi. Yang pertama itu adalah dari Korintus. Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa gereja itu seperti sebuah tubuh. Dia menganalogikan tubuh manusia, dan di dalam tubuh itu ada banyak anggota-anggota. Nah, gereja pun seperti itu, di dalamnya ada banyak anggota-anggota, pribadi-pribadi yang membentuk gereja itu, dan gereja tetap gereja yang satu. Dan kemudian ada juga di sini bahwa gereja itu dipelihara oleh kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi dalam gereja yang satu itu ada damai sejahtera. Kemudian ada gereja yang satu tubuh, gereja sebagai satu roh, dan juga gereja yang dipanggil kepada satu pengharapan. Nah, itu. Kemudian mengenai sifat gereja yang satu juga itu ditunjukkan oleh teks dari Injil Matius. Injil Matius yang menekankan bagaimana kepemimpinan Petrus sebagai Sri Paulus atau pemimpin gereja yang pertama. Dan saat itu Yesus mengatakan seperti ini, engkau adalah Petrus. Petrus, di atas batu karang ini, Petrus artinya batu karangnya, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Petrus ditetapkan sebagai primus inter pares, atau yang pertama dari yang sama. Ya, seperti ketua kelas ya. Jadi Petrus pun diberikan wewenang sebagai pemimpin gereja perdana atau pemimpin para rasul saat itu. Kemudian ada juga satu ajaran bahwa gereja itu satu, yaitu dari Gaudium et Spes, sebuah dokumen dari Konsili Vatikan kedua, bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini merupakan kegembiraan, harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Jadi gereja tidak hanya satu sebagai gereja yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi gereja juga hidup dalam sejarah atau ada dalam dunia, hidup dalam kehidupan atau realitas manusia. Jadi seluruh duka, seluruh kegembiraan, seluruh harapan umat manusia itu juga menjadi harapan, duka dan kecemasan gereja. Maka dokumen ini disebut sebagai Gaudium et Spes. Gaudium artinya kegembiraan, Spes artinya harapan. Kemudian selain dokumen itu yang memperkuat bahwa sifat gereja juga satu, itu adalah ini dia dari Katekismus Gereja Katolik, yaitu menekankan bahwa disebut gereja itu satu karena asalnya dari kesatuan Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu yang kedua itu adalah karena satu pencetus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan yang ketiga itu adalah jiwa gereja yang sama dan satu, yaitu Roh Kudus. Itu dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, kemudian ada juga ada juga satu ajaran teologi yang mengatakan atau menguatkan bahwa sifat gereja itu satu, yaitu kesatuan iman akan Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, ingat teman-teman, gereja Katolik atau orang Kristen tidak percaya pada ini bukan berarti ada tiga pribadi, tetapi lebih kepada Allah itu tetap satu, tetapi Allah itu berperan atau mengambil peran dalam 3 peran itu sebagai Bapa yang mencipta,
dalam diri Yesus Kristus atau Putra yang menebus, dan Roh Kudus yang menghibur menemani gereja sampai hari ini. Lalu secara teologi juga dikatakan bahwa ada satu Injil. Injil itu sebenarnya artinya kabar gembira. Ya, Injil artinya kabar gembira. Kabar gembira apa? Yaitu Allah yang menyelamatkan manusia melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Satu tradisi kitab suci, satu tradisi ajaran para rasul, satu tradisi sakramen-sakramen dan lain-lain. Satu pemimpin, yaitu Sri Paus, ini terutama dalam gereja Katolik. Jadi gereja Katolik Timur ataupun gereja Katolik Latin atau gereja Katolik Roma mengakui Sri Paus sebagai pemimpin, dan itu yang membuat gereja Katolik itu bersifat satu. Oke, kita akan lanjut. Selain ajaran teologis, ada juga ajaran atau latar biblis atau latar kitab suci yang buat gereja itu satu. Yaitu tadi beberapa kutipan tadi, dan juga ada juga beberapa kutipan di sini, yaitu bahwa karena umat Kristen percaya pada kehendak Allah yang sama, kemudian berhimpun menjadi umat Allah, maka berhimpun itu konotasinya berarti satu. Kemudian gereja adalah satu tubuh. Kemudian gereja atau Petrus ditetapkan sebagai pemimpin untuk menyatukan pengikut Kristus. Itu secara biblis, dan semua itu ada dalam kitab suci. Kita akan melanjutkan bagaimana sifat gereja itu satu, ya. Bagaimana gereja itu menjadi satu. Nah, atau mengapa gereja itu satu. Kita hanya mengulangi lagi, yaitu kesatuan dalam Tritunggal Maha Kudus, kesatuan dalam pendiri, kesatuan dalam jiwa. Nah, ini yang paling penting, bagaimana kita menjadi satu di dalam gereja yang satu, atau bagaimana teman-teman yang sudah dibaptis merasa bagian dalam gereja yang satu itu. Dan ini yang sangat penting, simple tetapi ini sangat penting, yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja. Jangan sudah dibaptis tapi tidak pernah ikut aktif dalam kegiatan menggereja, hanya datang gereja kemudian pulang. Ayo, aktiflah dalam gereja, tetapi berpandailah berbijaksanalah dalam memanage waktu kalian, baik untuk belajar maupun untuk hidup menggereja. Jadi tidak hanya untuk orang Kristen, Anda sebagai seorang Muslim, Anda sebagai seorang Buddha, Anda sebagai seorang Hindu, Anda sebagai Konghucu, atau Anda sebagai seorang apapun, Anda harus tetap aktif dalam kehidupan beragama. Yang kedua, setia dan taat kepada persekutuan umat. Setia dan taat artinya apapun yang dikatakan, yang diajarkan di sana, taat dan setia. Jadi jangan sampai hari ini benci kepada umat ini, kemudian benci kepada satu pemimpin kemudian akhirnya pindah. Nah, nggak boleh begitu. Jujur dan terbuka satu dengan yang lain, dan ini akan membuat kalian itu nyaman dalam sebuah hidup bersama. Nah, ini dianalogikan dengan kehidupan kalian dalam kelas. Kalau kalian jujur dan terbuka, maka kalian akan nyaman di dalam kelas. Lalu lebih melihat persamaan daripada mempersoalkan perbedaan. Perbedaan yang dipersoalkan, tetapi cobalah lihat persamaan, tetapi juga melihat perbedaan sebagai kekayaan. Contohnya kekayaan kebudayaan. Bagaimana gereja itu menjadi kaya? Karena apa? Karena budaya pun diterima di dalam gereja. Misalnya soal apa? Soal bahasa, soal tata cara, soal desain gereja. Kalian kalau ke Bali, wah gerejanya tuh dengan desain Bali. Kalian ke Medan, sebuah gereja tuh dengan desain yang khas Medan. Bahkan di sana pun ada juga gereja yang didirikan oleh teman-teman Katolik yang masih berdarah India. Jadi dibuatlah gereja itu seperti sebuah sebuah kuil. Dan juga di beberapa tempat itu gereja-gereja sudah diinkulturasi atau masuk ke dalam budaya setempat. Oke. Kemudian ikutlah dalam kegiatan bersama di dalam lingkungan kalian. Jadi kalau ada pengajian, datanglah. Kalau ada doa bersama, doa syukur bersama, datanglah. Ada kebaktian di lingkungan itu, datanglah. Anda merasa bagian dari kesatuan itu. Dan ini sangat penting.
Jadi tidak hanya bergerak dalam teori memahami teori, tetapi harus ada partisipasi aktif dalam kehidupan beragama. Nah, setelah sifat yang satu, maka sifat yang kedua itu adalah sifat gereja yang kudus. Sifat gereja yang kudus. Nah, ini adalah sifat yang kedua selain sifat satu, selain sifat Katolik, Apostolik, kita akan masuk ke dalam sifat gereja yang kudus. Kita juga terlebih dahulu melihat ada beberapa kompetensi dasar. Jadi ini sebenarnya arah yang harus kita telusuri, atau alur yang harus kita jalani dalam memahami satu topik. Jadi dalam pelajaran apapun selalu ada namanya kompetensi dasar. Itu ya, nanti kalian bisa pahami sendiri. Kemudian bagaimana gereja yang satu itu gereja yang kudus, sifat gereja yang kudus itu. Kita lihat ada beberapa poin penting. Kudus artinya dikhususkan bagi Tuhan. Jadi misalnya tempat ibadah, entah masjid, gereja, vihara, pura, atau kelenteng, atau balai, itu dikhususkan bagi Tuhan, maka tempat itu kudus. Jadi kalau di dalam tempat itu, kalau boleh Anda menyadari bahwa itu dikuduskan atau dikhususkan bagi Tuhan. Kemudian kudus bukan saja orang atau tempat atau barang yang ada di sana, melainkan juga lingkup kehidupan orang yang sudah masuk dalam agama itu. Nah, ini apapun segi kehidupan kalian, tapi kalau kalian sudah merasa kalian sudah dengan ritual tertentu kalian masuk dalam agama itu, misalnya dibaptis dalam gereja, maka Anda harus wajib menjadi orang kudus. Kemudian kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi juga dari Allah. Jadi kekudusan itu adalah dari Allah sendiri. Kemudian kekudusan itu bukan soal moral, bukan soal pengetahuan kita tentang baik dan tidak, buruk dan tidak, tetapi lebih kepada teologis, pemahaman kita bahwa dengan kita masuk dalam satu agama, dalam satu gereja, maka kita hidup dalam lingkup hidup Allah. Tuntutan Allah seperti apa? Nah, mentaati, mencintai, melindungi, sopan, belajar, dan lain-lain. Itu adalah lingkup kehidupan Allah. Apakah kalian sudah sampai ke sana? Lalu poin yang berikut dari poin penting mengenai kekudusan itu adalah Gereja Katolik meyakini diri kudus. Jadi bukan karena anggotanya sudah kudus, tetapi lebih karena dipanggil. Nah, ini dipanggil. Dipanggil artinya dikhususkan oleh Allah untuk hidup dalam lingkup kehidupan Allah sendiri. Itu yang disebut dengan kudus. Kudus itu ya, karena kita dipanggil itu. Nah, Injil Matius mengatakan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Jadi kalau kalian hidup dalam lingkup kehidupan Allah, Anda menjadi orang yang sempurna. Jadi tidak mustahil manusia pun bisa hidup sempurna karena hidup dalam lingkup kehidupan Allah atau hidup yang kudus. Nah, yang menjadi refleksi kita hari ini sebagai respon kita terhadap sifat kekudusan, entah Anda di agama apapun, tetapi saya hanya mengajak Anda untuk membuat satu refleksi ini, yaitu bahwa di dalam Gereja Katolik ada banyak orang kudus. Ada banyak orang kudus, misalnya ada Santo Fransiskus, Santo Dominikus, Santo Carolus Borromeus, Santa Francisca, dan lain-lain. Nah, silakan cari riwayat orang kudus itu di internet dan apa saja contoh hidupnya yang bisa diterapkan di zaman ini. Ingat, contoh hidup yang bisa diterapkan di zaman ini. Tidak usah banyak-banyak. Silakan menggunakan aplikasi silakan menggunakan browser apapun, tetapi carilah riwayat orang kudus dan lihat linknya atau linknya di deskripsi di video ini. Sekali lagi, selamat belajar dan selamat berusaha menjadi orang yang kudus.